Oke, hai teman-teman semua. Selamat datang di presentasi kami tentang database terpusat. Dan awal-awal kita intermezzo dulu. Kita tahu bahwa saat ini data sangat penting ya dan berharga. Oleh karena itu, banyak organisasi dan perusahaan yang memiliki kebutuhan penyimpanan dan mengelola data dengan efisien. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan database terpusat atau bahasa Inggrisnya database centralization. Dan pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang apa itu database terpusat, keuntungan dan kelemahan database terpusat tersebut, dan serta contoh-contoh penggunaannya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita berandai-andai lah. Misalkan ada situasi di mana kita itu menjadi pemilik bisnis dan kita tuh pengen menyimpan data pelanggan, data penjualan, kayak misalkan ada data pelanggan terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, dan email, dan lain-lainnya lah. Dan mungkin kita bisa nyimpan data tersebut dalam sebuah file Excel atau Google Sheet. Tapi kalau misalkan datanya makin besar dan makin banyak si penggalangannya, mungkin ada beberapa karyawan yang harus akses data tersebut dan akan repot gitu kalau misalkan kita punya data di spreadsheet, kan kebayangnya si datanya tuh agak ribet ya dan terbatas juga gitu menyimpan data dalam spreadsheet tuh. Nah, solusinya kita harus punya database sentralisasi. Dan kenapa database sentralisasi? Karena kalau misalkan pakai Excel atau Google Spreadsheet agak terbatas gitu kalau misalkan kita mau nyimpen sebuah data. Gak kayak database, kita tuh bisa punya data banyak dan untuk pengelolaan hak aksesnya juga dia lebih gampang dan lebih aman. Ya walaupun Google Sheet juga punya hak privilege akses gitu, cuman kan kita gak tahu ya, bukan kita yang ngontrol, jadi kayak udah lepas tangan aja gitu. Nah, itulah sedikit gambaran tentang pentingnya database sentralisasi untuk nyimpen data lebih advance dan lebih kompleks. Dan itu merupakan intermezzo dikit ya untuk materi kita kali ini. Dan untuk pengertiannya akan saya lanjutkan oleh Rizky. Mangga, Rizky. Mengenai database terpusat, seperti namanya, ini adalah lokasi data yang terpusat dan pengguna dari berbagai latar belakang dapat mengakses data itu. Jenis database komputer ini menyimpan prosedur aplikasi yang membantu pengguna mengakses data bahkan dari lokasi yang jauh. Nah, kita lanjut. Arsitektur database terpusat adalah sebuah model arsitektur yang menggunakan satu server pusat untuk mengelola seluruh data dan aplikasi yang terhubung dengan data tersebut. Dan dalam arsitektur terpusat, semua data dan bisnis logik itu diakses dan diproses dalam satu titik sentral, yaitu kita bisa sebut biasanya server atau database server. Dan dalam arsitektur database terpusat, semua koneksi dan permintaan data berasal dari klien yang kemudian diteruskan ke server pusat untuk diolah. Dan proses itu memungkinkan penggunaan satu set data yang sama oleh semua pengguna aplikasi dan memungkinkan pemeliharaan dan manajemen data yang terpusat. Dalam beberapa situasi,
arsitektur database terpusat mungkin lebih cocok digunakan untuk aplikasi yang sumber daya hardware-nya terbatas dan datanya relatif agak kecil ya. Namun, kalau aplikasi yang digunakan sudah besar dan membutuhkan skalabilitas yang tinggi, biasanya arsitektur terpusat ini kurang sesuai gitu. Lebih baiknya arsitektur yang lebih terdistribusi kalau kita sebut. Ya, model data yang digunakan dalam database terpusat biasanya itu model relasional, dan model relasional ini memodelkan data sebagai tabel atau relasi di mana setiap baris tabel biasanya merepresentasikan satu atribut dari suatu entitas tersebut. Setiap tabel memiliki kunci utama atau bisa disebut primary key yang merupakan kolom atau kombinasi kolom yang unik untuk mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Selain itu, tabel yang dapat berhubungan atau relasi dari tabel satu dengan satunya lagi, biasanya kita menggunakan foreign key atau disebut kunci lainnya yang merepresentasikan kolom dari tabel yang berbeda. Dan model relasional ini sangat fleksibel, dapat digunakan dengan mudah diatur dan memungkinkan banyak tipe relasi yang berbeda antara suatu entity. Dan selain itu, model relasional ini dapat diimplementasikan dengan berbagai jenis DBMS, Database Management System. Biasanya yang digunakan itu MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan masih banyak yang lainnya. Dan DBMS ini memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan, seperti yang saya sebut tadi. Fungsi dari database terpusat antara lain mempercepat dan mempermudah identifikasi data, mengontrol data secara terpusat, menghindari duplikasi data, dan dapat diakses multi user. Keuntungan dari data untuk tidak memiliki biaya operasional tinggi untuk membangun sebuah aplikasi yang kedua, tentunya lebih mudah dilakukan karena masih beberapa database yang tidak proses data dan juga informasi di dalam basis data yang tidak cepat dan dapat terjadinya miskommunikasi. Prinsipal peningkatan pengawasan terhadap komunikasi sistem basis data akan dimudahkan karena sistem tersebut seperti keterbatasan database terpusat yaitu membutuhkan komputer server dengan kapasitas yang tinggi karena database-nya sangat banyak sekali, jadi harus membutuhkan sistem yang sangat canggih. Yang kedua, apabila server mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas akan dilakukan kerja. Ini seperti jika aktivitas terkendali akan tidak akan dapat bisa jadi Contoh penggunaan database terpusat dalam bisnis atau organisasi. Database terpusat merupakan database yang disimpan di suatu lokasi. Dari database terpusat sendiri umumnya merupakan CPU server, desktop atau komputer mainframe yang diakses oleh pengguna melalui jaringan komputer seperti lokal, area network, dan wide area network.
Database tidak memerlukan server lebih dari satu dalam penggunaannya. Cukup satu server terpusat untuk menyimpan data sehingga data tersebut bisa diakses oleh banyak pengguna. Hal ini memberikan harga yang murah bagi perusahaan untuk investasi ruang penyimpanan data penting perusahaan. Seperti kantor perusahaan tidak perlu membuat suatu data di tiap divisi jobnya. Setiap divisi bisa mengumpulkan data khusus melalui satu server yang ditentukan sehingga laporan untuk atasan menjadi ringkas. Contoh database terpusat di universitas sekolah seperti sistem pendaftaran mahasiswi baru, sistem pengelolaan nilai ujian, pengelolaan data siswa, pengelolaan kegiatan perkuliahan e-learning, dan lain-lain. Contoh database terpusat di perusahaan seperti pengelolaan data karyawan, pengkajian, arsip, dan lain-lain. Contoh database terpusat di rumah sakit seperti pengelolaan data riwayat penyakit atau pengobatan pasien, pengelolaan data pembayaran perawatan, dan lain-lain. Pemeliharaan pada manajemen database terpusat. Yang pertama adalah melakukan perawatan pada hardware maupun software secara berkala. Yang kedua, selalu mengecek keamanan database tersebut. Karena kalau misalnya database ada user yang nggak dikenal masuk itu cukup menyulitkan. Yang ketiga, selalu melakukan backup file secara terjadwal atau berkala. Kenapa harus melakukan backup file secara terjadwal atau berkala? Soalnya takutnya sewaktu-waktu bila terjadi error atau tiba-tiba terformat, maka kita udah punya backup file tersebut. Terus yang keempat, selalu mengecek penyimpanan. Kenapa penyimpanan harus dicek? Soalnya penyimpanan ini tuh kan biasanya tiap hari itu data bakal selalu ada yang baru. Nah, selama itu tuh bakal ada penyimpanan nambah-nambah terus. Nah, makanya harus selalu mengecek penyimpanan. Yang ketiga, menyusun data file terpusat agar lebih mudah digunakan. Ini yang salah satu hal yang penting karena biar memudahkan apabila kita kalau misalnya butuh data tersebut. Setelah itu, teknologi yang digunakan untuk mengolah database terpusat. Teknologi yang biasa digunakan itu adalah bisa disebutnya DMS atau Data Management System. Database memiliki beberapa jenis dan fungsi yang beraneka macam. Selama ini, database mempunyai 5 jenis database yang beroperasi pada perangkat. Nah, ini yang pertama adalah operational database. Operational database atau biasa dikenal dengan nama database online transaction processing memiliki fungsi sebagai suatu tempat untuk mengelola data dinamis secara langsung dan real time. Jenis ini memungkinkan para penggunanya untuk bisa melihat, melakukan, dan memodifikasi data. Modifikasi data yang dimaksud yakni dengan cara menambah atau mengubah ataupun menghapus data secara langsung lewat suatu perangkat keras yang dipakai. Inti dari ini mah kalau misalnya ada user yang mau ngedit itu lebih mudah. Yang kedua, ada database warehouse. Database warehouse merupakan sistem basis data yang biasa dipakai untuk melakukan pelaporan dan analisis data. Sistem ini juga dianggap sebagai komponen inti dari bisnis intelijen. Database warehouse yaitu repositori sentral data yang terpadu yang berasal dari satu hingga lebih dari satu sumber yang berbeda. Database tersebut juga mempunyai suatu tempat untuk menyimpan data terkini, serta sejarah satu tempat yang telah dipakai untuk membuat sebuah laporan analisis. Data yang tersimpan di warehouse mulanya diunggah dari sistem operasi. Data tersebut dapat melalui penyimpanan operasional yang memungkinkan kamu melakukan pembersihan data. Proses tersebut digunakan sebagai operasi tambahan guna memastikan kualitas data sebelum dipakai di warehouse sebagai pelaporan. Kalau ini tuh intinya kayak buat riwayat laporan database warehouse tuh. Yang ketiga ada distributed database. Distributed database merupakan suatu basis data dengan perangkat penyimpanannya yang tidak terpasang pada sebuah perangkat komputer maupun sejenisnya yang serupa. Basis data ini disimpan di sejumlah perangkat komputer yang terletak di tempat yang sama atau tersebar lewat jaringan komputer lainnya yang saling berkaitan. Sistem ini berbeda dengan sistem paralel yang terhubung erat dan bersistem pada data tunggal.
Sistem ini terdistribusi lewat suatu situs yang tergabung dan tidak mempunyai sebuah komponen fisik. Melalui administrator, basis data yang bisa mendistribusikan sekumpulan data di sejumlah lokasi dengan letaknya yang cukup berada pada server jaringan terorganisir. Dengan sistemnya yang cukup unik, basis data yang terdistribusi tersebut dapat meningkatkan kinerja bagi pengguna terakhir dan membiarkan transaksi lewat proses mesin yang cukup. Yang keempat ada relational database. Relational database atau basis data relasional merupakan basis data yang mengorganisir berdasarkan pada model hubungan data. Banyak sekali perangkat lunak yang memakai sistem ini untuk mengatur dan memelihara basis data melalui hubungan setiap data. Pada biasanya, semua sistem memakai Structured Query Language atau SQL sebagai bahasa pemrograman untuk pemeliharaan basis data dan query. Nah, yang terakhir ada user database. End user database adalah jenis data yang dibuat dan diatur oleh pengguna akhir menggunakan perangkat atau workstation sendiri. Jenis berkas data buatan sendiri dibuat dengan prosedur tertentu. Berkas data lalu dikelola secara mandiri melalui metode yang digunakan, yang Anda gunakan. Risiko database terpusat. Yang pertama, mungkin berhenti menanggapi kebutuhan bisnis. Ada persyaratan beban kerja yang menjadi perlu saat menggunakan database terpusat. Individu dan tim menemukan bahwa batasan waktu yang diberikan kepada mereka mungkin tidak masuk akal untuk harapan yang diminta seiring waktu. Jika batasan ini tidak dibatasi sebagai mestinya, database terpusat membuat tim tidak responsif yang fokus pada tugas tertentu daripada berkolaborasi. Yang kedua, ada tingkat adaptasi yang lebih rendah berdasarkan lokasi. Menggunakan database terpusat berarti Anda memperdagangkan efisiensi gerakan yang fleksibilitas yang lebih sedikit secara lokal. Jika ada perubahan yang terjadi secara lokal yang mempengaruhi bisnis, data ini harus dikirim ke database terpusat. Tidak ada pilihan untuk mengontrol data secara lokal. Itu berarti respon untuk pelanggan lokal atau komunitas mungkin tidak seefisien mungkin, karena mungkin tidak ada informasi untuk menghadapi respon yang diperlukan. Yang ketiga, dampak berdampak negatif pada moral lokal. Saat menggunakan database terpusat, tanggung jawab administrator lokal sering kali berkurang. Ini karena struktur perusahaan mungkin melarang manajer lokal mempekerjakan karyawan mereka sendiri. Anda dapat memaksa mereka untuk menggunakan data dari sistem terpusat yang menurut Anda berdampak negatif secara lokal. Alih-alih dapat mengambil keputusan dengan segera, mereka terpaksa menunggu data datang dari database terpusat. Bagi mereka yang ingin mengalami tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi dengan peran manajerial mereka, proses terpusat bisa sangat melemahkan semangat. Yang keempat, perencanaan suksesi dapat dibatasi dengan database terpusat. Karena informasi dikelola oleh database terpusat, ada sedikit kebutuhan untuk mengembangkan manajer baru atau manajer masa depan. Satu-satunya bentuk perencanaan suksesi yang diperlukan dengan pengaturan ini melibatkan membawa seseorang untuk mengendalikan analisis pusat di beberapa titik. Jika manajer senior mengalami masalah keluarga, peristiwa kesehatan atau yang lain yang mengganggu kepada mereka, mungkin tidak ada seorang pun dengan pengalaman yang diperlukan untuk mengambil alih, mengurangi efektivitas database terpusat. Yang kelima, dapat meningkatkan biaya. Ketika Anda memiliki sistem database terpusat, Anda bergantung pada keakuratan data yang Anda kumpulkan.
Bahkan kesalahan memperhitungkan kecil bisa berdampak serius pada database terpusat. Hal itu dapat mengakibatkan tingkat pengiriman terburu-buru yang lebih tinggi, pesanan salah yang diberi label benar, dan perubahan yang tidak perlu pada inventaris potensial yang dikenakan oleh organisasi. Biaya mengkoreksi kesalahan dalam sistem terdesentralisasi cenderung lebih rendah daripada mengkoreksi kesalahan yang dihasilkan oleh database terpusat. Ada risiko kerugian. Ketika ada database terpusat, semuanya disimpan di dalam database itu. Apa yang terjadi pada informasi tersebut jika database hilang? Karena suatu alasan, karena tidak ada lokasi database lain, organisasi segera kehilangan akses. Itu dapat menciptakan gangguan jangka panjang yang dapat mengaruhi kelangsungan bisnis secara keseluruhan. Bahkan dengan sistem pencadangan cloud dan perlindungan yang tersedia, selain ada risiko kehilangan total menggunakan database terpusat. Ya, setelah membahas materi tentang database tersentralisasi, dapat kita simpulkan bahwa database tersentralisasi adalah sistem penyimpanan data yang terpusat dalam satu tempat dan dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Dan yang kedua, keuntungan dari database tersentralisasi antara lain memungkinkan pengelolaan data secara efisien dan efektif dengan fitur keamanan dan hak akses yang kuat serta dapat diakses oleh banyak pengguna. Dan namun ada beberapa kelemahan dalam penggunaan database tersentralisasi seperti risiko kehilangan data jika server mengalami kerusakan atau bencana dan biaya dan waktu yang diperlukan untuk membangun sebuah infrastruktur dan pemeliharaan yang sangat agak memakan biaya yang cukup banyak. Dan dalam perkembangan seperti ini, pengelolaan dan manipulasi data sangat penting bagi kita. Dan kita juga harus memahami keuntungan dan kelemahan dari penggunaan database tersentralisasi sebelum kita memutuskan untuk menggunakannya dalam instansi atau organisasi. Agar lebih bijak kita harus memahaminya terlebih dahulu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.